Udah nih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faisal di podcast multimedia. Oh iya, teman-teman kabarnya gimana? Baik-baik ya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kejuaraan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman sekalian pada bertanya-tanya kejuaraan bahasa Inggris itu apa sih? Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan instruktur yang cantik dan pasti jago bahasa Inggris. Mari kita sambut Miss Rini. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Faisal. How are you today? I'm fine, thank you. And how about you, Faisal? I'm fine, Miss. Good, thank you. Maaf ya, Miss, kalau bahasa Inggris saya ada belepotan karena saya juga baru ngapalin semalaman. It's okay. Sebelum kita masuk ke kejuruan bahasa Inggris, saya ingin bertanya dulu tentang Miss ini. Miss ini awalnya tertarik bahasa Inggris itu gimana sih? Oh iya, itu sudah lama sekali ya tentunya ya. Awalnya saya tidak tertarik dengan bahasa Inggris sebenarnya. Saya itu tertarik di ekonomi. Tapi kebetulan saya pada saat tes kok lulusnya di bahasa Inggris. Tapi sekian setelah hari berganti hari ternyata di kuliah tersebut akhirnya saya menyukai bahasa Inggris, dan ternyata memang bahasa Inggris adalah materi yang sangat menarik, dan itu kita bisa untuk melihat dunia walaupun tanpa kita ke sana. Oh, menarik Yes, ya. iya. Berarti Miss jatuhnya kecemplung ya, baru. Ya, seperti itulah. Tapi kecemplung adalah ini bukan musibah tapi mukjizat bagi saya. Alhamdulillah. Nah, awalnya tuh gimana sih, Miss, bisa jadi pengajar gitu? Oh Awalnya. iya, sebelum mengajar saya sebenarnya sempat pernah bekerja di perusahaan asing, tapi itu adalah perusahaan Korea. Tapi semuanya itu kan dokumen-dokumennya dalam bahasa Inggris. Kemudian sebelum saya pun jadi untuk jadi pengajar itu sebelum jadi ASN ya, istilahnya ASN, saya pernah waktu kuliah saya kadang memberi les bahasa sama anak-anak SMP. Kemudian saya juga pernah untuk magang, istilahnya ngajar di sekolah formal. Itu aja pengalaman sebelumnya. Berarti masuk di PPKP ini karena ASN itu ikut tes. Oh iya, ASN. sudah. Awalnya saya bekerja di Cilacap. ASN-nya saya adalah pertama kali di Cilacap, kemudian saya ditugaskan di PPKPI. Dulu bukan PPKPI, dulu BLK. Oh, BLK. Yes. Berarti di BLK di PPKP ini sudah berapa lama, Miss? Saya sudah, kamu belum lahir mungkin ya. Saya dari tahun 92. Oh, cukup lama ya. Iya, sudah lama sekali. Apa perbedaan dengan pengalaman Miss sebelumnya yang Miss kan katanya pernah jadi honorer gitu, guru gitu. Iya. Sama di PPKB ini apa bedanya sih, Miss? Kalau waktu ngajar di formal itu ya namanya formal, lebih formal kan, siswanya itu adalah lebih banyak. Iya. Ada 40 satu kelas. Tetapi kalau di PPKP itu adalah 20. Jadi untuk menghandle-nya itu lebih mudah. Oh iya. Dan benar. lebih komunikatif. Nah, kalau di PPKP sendiri nih, Miss, selama Miss mengajar itu kebanyakan murid itu yang benar-benar mulai dari nol atau yang punya basic dan dia tuh memperdalam gitu ilmu bahasa Inggris ya, Miss? Itu bervariasi. Ada yang dari nol, tapi kan mereka ada ini juga. Ada waktu itu adalah tes ya. Tes itu juga menentukan, ada standarnya juga, tidak dari nol sekali karena nanti siswanya juga akan susah untuk mengikuti kalau memang dari nol. Jadi ada rates-nya, mungkin ada juga yang paling tidak sudah mengerti dasar-dasarnya. Karena mereka belajarnya dari tiap hari, dan mereka belajar di sini sistemnya adalah mereka yang aktif daripada instrukturnya. Oh begitu ya, Miss. Ya. Kalau buat ini nih, buat saya dan mungkin sama penonton sekalian, saya ingin bertanya, kalau saya kan benar-benar nol banget bahasa Inggris atau enggak yang basic lah. Boleh. Gimana sih tips and tricksnya, Miss, biar bisa lancar atau menguasai bahasa Inggris? Itu tipsnya ada nggak sih? Untuk sebenarnya itu tergantung dari motivasi siswa ya. Kalau mereka memang punya motivasi yang bagus, yang tinggi, itu mereka akan lebih mudah. Awalnya sih paling tidak harus dengan kosakatanya, seperti mereka juga harus sering-sering mendengarkan
bisa dengan musik. Dan sekarang anak muda sekarang lebih gampang. Ada YouTube yang semuanya itu dalam in English itu sudah banyak sekali dari film-film dan sekarang juga era digital sekarang itu sangat mudah untuk belajar bahasa Inggris walaupun tanpa fasilitator. Kalian itu bisa belajar sendiri dengan untuk salah satu akun bahasa Inggris kalian juga selain. Kemudian juga bisa setiap hari di mindset kalian itu bahwa oh ya bangun pagi saya harus bilang bahwa oh ya I get up at 5 mungkin dan saya nanti sarapan apa, kamu thinkingnya dalam bahasa Inggris juga. Begitu aja. Berarti dalam kegiatan sehari-hari kita juga harus melatih ya? Oh iya harus melatih dan karena bahasa Inggris itu perlu latihan. Kalau tidak passionnya bahasa Inggris juga akan sulit. Tapi kan untuk bahasa Inggris sekarang adalah sudah at least kalau kalian sudah tahu punya skill, misalnya skill komputer atau skill apa, tapi untuk improve untuk dalam dunia sekarang yang era globalisasi apalagi nanti Jakarta itu adalah Jakarta kota apa? Kota bisnis? Iya, kota bisnis. Kabar kita itu perlu bahwa kita tidak hanya perlu adalah skill satu itu aja karena untuk kita untuk berani berkompetensi kita itu paling tidak support harus kita bisa menguasai at least English. Minimal basicnya itu udah mengerti ya Miss. Bagus kalau dari dua bahasa. Kalau Miss punya nggak sih rekomendasi aplikasi atau web gitu supaya kita nih kan kayak tadi kata Miss sekarang di era digital ya. Orang ya buka handphone juga bisa yang lewat YouTube atau lewat apa. Ada nggak sih rekomendasi aplikasi atau web? Bisa, webnya ada Tandem, kemudian bisa juga Hello Talk bisa ada. Selain mungkin YouTube, akun yang lain bisa. Nah, ini kita ini nih. Kalau bahasa Inggris ini kan sekarang dibilang bahasa internasional ya Miss. Yes. Itu kalau menurut Miss sendiri, kok bisa sih bahasa Inggris ini jadi menonjol lah jadi bahasa internasional sedangkan di dunia ini kan banyak bahasa gitu ya. Kenapa bahasa Inggris nih yang bisa jadi internasional gitu ya Miss? Sebenarnya kalau bahasa Inggris menjadi bahasa internasional sudah dari zaman dahulu lah dari sejak bahwa British itu adalah dulu adalah dari sejarah, ada sejarah politik, ada ekonomi bahwa negara Inggris itu kan dulu menguasai juga negara Western itu menguasai sains itu semua dalam in English ya. Jadi automatically bahwa kita itu mengakui bahwa Inggris adalah sebagai bahasa internasional. Kemudian juga teknologi dan komunikasi global juga sudah sejak awal dari bahasa Inggris sebagai sesuai bahwa Inggris itu sebagai bahasa internasional dan memang sudah diakui dunia kan. Nah kalau di PPKP sendiri kan kalau yang saya tahu kan dia kan di bahasa Inggris ini kan ada dua ya jenis antara British sama Amerika. Nah di PPKP ini itu ada penjurusan gak sih aksen-aksennya gitu atau sesuai siswanya aja mau pakai aksen apa yang buat dia nyaman? Oh tidak, kita itu both English, British and American karena kita itu juga untuk mengajar kalau kita hanya untuk only British kan kita Indonesia juga Westernnya bukan hanya dari Inggris, bukan dari UK, dari Amerika. Bahkan kita juga ada expert, ada tenaga ahli juga dari UK, kadang-kadang dari Amerika. Jadi setiap kita ada expert, kita mendatangkan expert itu kadang dari British, kadang dari Amerika. Jadi tidak harus British, paten British tidak harus Amerika, tidak. Nggak terfokus sama satu aksen itu. Jadi tapi kita bisa harus sejalan karena saya juga ada listeningnya juga, kita juga kadang Australian kita pakai slangnya, kita kenalkan this is slang of Australian slang juga ada. Kalau kesannya Miss nih selama di PPKP ini apa sih, kan Miss sudah lama tadi, cukup lama, itu kesannya apa? Kesannya? Iya. Ada yang berkesan? Iya, kalau kesannya, kalau bahasa Inggris itu ada itu dulu tidak berdiri sendiri awalnya ya. Kemudian kami itu mengajukan ke pemerintah pusat bahwa bahasa Inggris untuk menjadi kejuruan sendiri. Jadi kita ya pasti sangat-sangat
interested ya, sangat senang bahwa bahasa Inggris bisa menjadi suatu kejuruan, karena semua kejuruan itu memerlukan bahasa. Oh iya. Dan sangat perlu itu. Nah, kan Miss dari sekian banyak murid Miss, ada nggak sih ya murid yang membanggakan buat Miss, atau mungkin dia tiba-tiba kuliah di luar negeri atau bekerja tentang sangat. Dan mereka banyak yang melebihi dari kita. Ada yang sebagai pramugari, kemudian ada yang sekarang ada dari manajer di Hilton Hotel di Mekah. Kemudian kemarin saya juga ada 2 siswa dari bahasa Inggris yang sedang lagi menunggu untuk tinggal nunggu visa untuk bekerja di Slovenia ya. Ada negara Slovenia, kemana itu aja. Dari pilot juga ada, karena ABRI, karena mereka memang pada saat belajar di sini dia itu mempersiapkan belajar bahasa Inggris untuk menyiapkan bahwa dia akan bekerja di luar atau akan menjadi kan kalau sekarang untuk menjadi pilot atau menjadi pramugari kan nilainya harus sekian. Untuk ABRI pun nilainya harus minimal 7. Iya sih, harus dibarengin juga ya kan kalau ABRI tenaga sama otak juga. Dan di bahasa Inggris kita itu adalah 75% itu praktek, jadi siswa yang banyak aktif. Siswa yang banyak aktif untuk belajar, jadi sebagian bahwa instrukturnya itu sebagai fasilitator, menerangkan sebentar, kemudian siswa ada role play-nya, ada tugas individu, ada kelompok. Jadi mereka juga setiap minggu juga ada tugas. Berarti nggak cuma teori doang yang disampaikan kayak di sekolah-sekolah. Di sini ada aplikatif, tidak. Tapi tetap mereka belajar grammar juga, karena kita tidak mungkin belajar kita speaking without learning grammar. Jadi harus belajar segitu. Oh, seperti itu cukup menarik juga ya, Mas. Jadi saya tertarik nih untuk ke bahasa Inggris setelah ini. Nah, kalau pesannya buat teman-teman di luar sana yang ingin join kejuruan bahasa Inggris tuh, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman? Iya, kebetulan kalau bahasa Inggris sampai saat ini peminatnya memang banyak ya. Jadi kalau memang tidak punya motivasi itu memang akan sulit. Dan untuk siap mental juga, untuk di kelas itu setiap hari mereka memang harus latihan, walaupun itu sendiri, walaupun itu berdua dengan teman, itu sehari-harinya ada tugas. Jadi tidak hanya dari dan mereka harus kreatif. Karena topiknya itu setiap hari ada topik yang mereka harus dibahas juga. Gitu. Mereka harus bisa juga untuk menceritakan diri dia sendiri untuk sekarang, masa lampau, yang akan datang, dan menceritakan tentang dia yang setelah pernah terjadi juga. Dan mereka harus punya Excel plan, apa yang akan the ambition untuk yang akan datang. Harus mereka menceritakan ini Inggris semuanya. Jadi suatu kesatuan antara readingnya, kemudian grammar, speakingnya, dan mereka juga rata-rata harus bisa dengan bahasa Inggris itu tanpa sengaja mereka juga belajar public speaking juga. Nah, tuh gimana teman-teman, mulai tertarik join bahasa Inggris? Ternyata nggak cuma teori dan banyak prakteknya juga ya, Miss. 75% praktek. Dan kemarin juga kan salah satunya prakteknya podcast ya, Miss, sama yang orang bule lah bisa dibilang. Expert ya. Ya. Kayak kita udah ke pertanyaan terakhir tadi, Miss, pesan kesannya. Saya nggak berasa ya sudah capek di pertanyaan terakhir tadi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Miss Rini sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang, dan mohon maaf sebelumnya mengambil waktu Miss Rini sejenak. Nah, untuk teman-teman, saya berterima kasih juga buat teman-teman. Semoga podcast ini bermanfaat, dan terima kasih yang udah nonton sampai habis nih. Jangan lupa juga pantengin IG PPKPI, yaitu @di_ppkpi Jakarta. Jangan lupa follow supaya tahu apa aja sih aktivitas di PPKPI itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time. See you the next video. Take care and bye-bye.